Dalam membuat proyek ini menggunakan benda padat dan cair. Benda padat yaitu batu, spray, spidol, kertas lipat. Tidak berubah bentuknya, sedangkan benda cair yaitu lem berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Bentuk dasarnya persegi panjang. Dalam membuat proyek kita ada 12 hewan kandang. Di sebelah kiri 6 kandang, di sebelah kanan 6 kandang. Dalam mempunyai 12 miniatur hewan. Jadinya 12 dibagi 12, maka setiap kandang berisi 1 hewan. I have a model study of animals on history of bird, leopard, giraffe, bear, zebra, kangaroo, camel, tiger, lion, mammoth, elephant, and hippo. Hewan-hewan ini membutuhkan makan dan minum. Maka setiap hewan harus bergerak seperti berjalan dan menunjukkan kepala saat makan dan minum. Dan di kebun binatang ada aturan tata tertib yang harus dipatuhi pengunjung. Misalnya, antri membeli tiket, tidak boleh memberi makan hewan sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, dilarang mengganggu hewan dan melewati batas atau masuk ke kandang hewan. Saatnya pidana kolektif, api yang mama kakak diciripit anu tesina nyarita cinciripit tulang baju kacapi suhu bulu pare sesu kena coba dalam mau banyak kira-kira atau pun pada yang untukku dan keluargaku. Amin. Wah, nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Wah, cuaca pagi ini cerah sekali. Taman bungaku didatangi oleh kupu-kupu yang sangat cantik. Aku akan selalu merawat taman bungaku dengan cara menyiramnya setiap pagi dan sore, mencabuti rumput yang tumbuh di sekitarnya. Kalau taman bungaku asri, kupu-kupu pun akan datang setiap waktu. Kupu-kupu ini mempunyai ciri-ciri terdiri dari kepala, dada, dan perut, dan mempunyai sepasang sayap yang indah dan bisa terbang. Dalam hidupnya adalah pertama dari telur berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian lahir kupu-kupu muda, lalu tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu ini mempunyai garis-garis di sampingnya. Setiap kelompok sayap terdiri dari 4 garis. Di sini terdapat 4 kelompok. Sisi kiri 2 kelompok dan sisi kanan 2 kelompok. Jadi kalimat matematikanya 4 dikali 4 sama dengan 16. Jumlah semua garis yang ada di sayap kupu-kupu keseluruhannya ada 16 buah garis. Terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya. Gerakan ini disebut gerakan lokomotor karena berpindah tempat. Saya akan menirukan gerakan kupu-kupu terbang sambil berlari. Yuhuu! Oh iya, aku merawat taman bungaku bersama mama dan papa. My profession is a housewife and my father's profession is a trader. My sister, my little brother, and me are a student. I am very happy to have a great family. Oh iya, karena sangat menyayangi binatang, saya ingin membacakan sebuah puisi tradisional Sunda, Pupuh Pucung.
Ayam, kucing, beri, entok, ujung manuk. Cai jero kolang. Isinya teh lele gede. Jero kandang ayah, jukut arak domba. Ayo batur urang, ngurus satono dikukut. Ulah lalawara. Satu kukut harga hade. Mau dijual mantuan ke indung bapak. Dalam aplikasi Jamboard, saya sudah menggambar lambang dari sila-sila Pancasila. Terdiri dari satu, sila pertama lambangnya adalah pisang. Sila kedua lambangnya adalah rantai. Sila tiga lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi Pak Nur, selamat pagi teman-teman. Saya membuat proyek tentang hemat energi. Mari kita berdoa terdahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saya berterima kasih atas anugerah-Mu. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membantu membuat proyek ini supaya lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. My name is Aurel, grade 4. My school says Thomas. My name father is Anju Manurung. My name mother is Riswanti Siombing. My name little sister is Nola Olivia Manurung. Bahan-bahan dalam proyek saya adalah baterai, lampu, stok kontak, kabel, dudukan baterai. Saya dibantu oleh kedua orang tua saya. Bahan dalam proyek saya dibeli dari toko elektronik. Waktu pembuatan proyek saya 2 jam. Sikap-sikap baik dalam menghemat energi, mematikan lampu pada siang hari. Mematikan TV saat tidak digunakan. Sumber energi yang digunakan dalam proyek saya adalah kimia dalam baterai, cahaya dalam lampu, dan listrik. Panjang kabel di dalam proyek saya 1,3 meter. Jadi penaksiran kabel 1,5 meter. Harga lampu sejumlah Rp900. Jadi penaksiran harga sejumlah Rp1.000. Di dalam proyek saya terdapat sumber energi listrik. Listrik mempunyai manfaat seperti penerangan ruangan, seperti di rumah, di kantor, di jalan, dan lain-lain. Penerangan dilakukan di malam hari. Penerangan atau lampu dimatikan di siang hari dan lampu dimatikan dari stok kontak. Energi kimia tidak dapat diperbarui. Energi cahaya tidak dapat diperbarui. Energi listrik tidak dapat diperbarui. Saya sangat senang bermain lompat tali. Lompat tali merupakan olahraga. Saat bermain lompat tali di bawah sinar matahari akan membuat tubuh berkeringat dan mengurangi penyakit jantung. Berlari pagi membantu kecerdasan otak dan menguatkan tubuh. Dan berlari pagi memiliki kandungan vitamin D. Contoh ngehemat energi, parem lampu siang, anatapi mareman lampu nakila teu dianggo.
Saya akan menyebutkan nama-nama sumber energi. Sumber energi surya, sumber energi enteng, sumber energi gerak, sumber energi banyu, sumber energi suara, sumber energi listrik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiffany, nomor absen 27, kelas 5 SD Santo Thomas. Saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat. Proyek saya berupa lukisan tentang keseharian Jaya bersama keluarganya. Selamat menyimak. Proyek ini berupa lukisan yang menceritakan keseharian Jaya, seorang anak bernama Jaya bersama keluarganya. Ayah Jaya bernama Pak Budi, ia adalah seorang peternak ayam. Ibu Jaya bernama Ibu Nur, ia adalah seorang pemilik warung. Keduanya saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pak Budi sebagai seorang ayah bersama-sama dengan Ibu Nur mengasuh Jaya anaknya. Pak Budi dan Ibu Nur keduanya saling menghargai dan mengerti satu sama lainnya. Pak Budi merupakan sosok yang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Kewajiban seorang suami dan ayah memberikan pendidikan yang layak, memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan keamanan dan kenyamanan untuk keluarganya. Hak seorang suami dan ayah dihormati dan dihargai oleh anak dan istrinya. Mendapatkan kasih sayang dari keluarga, terpenuhinya seluruh perintah dan anjurannya. Selanjutnya, saya memiliki 5 pertanyaan sekaligus jawabannya tentang proyek yang saya buat. Apa proyek yang saya buat? Saya membuat proyek berupa lukisan tentang seorang anak bernama Jaya bersama keluarganya. Siapa saja tokoh yang terdapat di dalam lukisan? Jaya, Pak Budi, Ibu Nur, dan Pak Udin. Kapan lukisan ini dibuat? Lukisan ini dibuat hari Jumat 17 September 2021. Di mana tempat lukisan itu dibuat? Lukisan ini dibuat di rumah saya. Mengapa memilih lukisan ini? Karena melalui lukisan ini kita dapat meneladani kehidupan Jaya bersama keluarganya yang bahagia dan harmonis. Dalam lukisan tersebut terlihat seorang pembeli bernama Pak Udin sedang membeli telur ayam untuk diberikan kepada 5 tetangganya yang kurang mampu. Masing-masing menerima setengah kilogram telur ayam. Jadi berapa kilogram telur ayam yang harus dibeli oleh Pak Udin? Caranya setengah kilogram kali 5 sama dengan 2,5 kilogram. Jadi telur yang dibeli Pak Udin jumlahnya 2,5 kilogram. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Cara memelihara alat pernapasan manusia yaitu dengan berhenti merokok, memakai masker, berolahraga secara rutin, menghindari udara kotor atau polusi. Dari lukisan yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan Pak Budi adalah peternakan ayam, sedangkan ibunya memiliki usaha ekonomi perdagangan berupa warung Ibu Nur. Kombinasi gerak dasar lari adalah Jaya ke depan dan ke samping mengejar ayam. Kombinasi gerak dasar jalan adalah Jaya mengambil pakan ayam. Kombinasi gerak dasar lompat adalah Jaya melompati rumput untuk mengejar ayam. Kombinasi gerak dasar lempar adalah Jaya memberi pakan ayam dengan cara melempar menggatar. Proyek lukisan nu didamel ku abdi teh nyaritakeun kahirupan budak namina Jaya jeung keluargana. Bapana Jaya namina Pak Budi pegaweana nyarah ayam.
Sedangkan Ibu Najaya namina Ibu Nur gaduh usaha warung. Sapopoena kegiatan Jaya teh sakola jang ngabantuan usaha Bapak jang Ibuna. Proyek iki migunani kanggo laku kreatif pula liyane saka iku hasil karya iki bisa kanggo dipamer akan ning sekolah uga duwe nilai moral sing bisa dipetik ning kahirupan manusia sabandina. I want to tell you about my daily activities. I wake up at 6 o'clock in the morning. After that, I take a bath at 6:15. I have a breakfast at 7 o'clock a.m. And then I study online in Google Meet from 7:30 until 10:30. I have lunch at 12:15 and then I take a rest until 3 o'clock p.m. After take a rest, I help my parents. In the evening, I do my homeworks and play games before I go to bed. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dava. Kali ini saya ingin presentasikan proyek saya, yaitu Optimizo. Sebelum saya mempresentasikan proyek saya, mari kita berdoa. Diawali dengan berdoa. Dan Bapa Putra Kudus, amin. Tuhan, sekarang saya ingin mempresentasikan proyek saya. Semoga tidak ada halangan apapun sampai presentasi selesai. Amin. Dan Bapa Putra Kudus, amin. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup, di antara lain seperti hewan. Hewan salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Hewan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Saya akan menyanyikan lagu King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sila kedua yaitu satu, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia. Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, sosial, warna kulit, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan kenapa saya membuat proyek ini. Karena saya ingin melestarikan hewan yang hampir punah, maka didirikanlah kebun binatang. Di kebun binatang ada singa. Singa setiap hari memakan daging 2 kg. Jika dalam sehari singa dapat memakan 2 kg daging, berapa banyak daging dalam seminggu? Itu penjelasannya. 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi daging yang dimakan singa dalam seminggu adalah 14 kilo. Di Indonesia ada cara pertumbuhan tanam, antara lain stik dan cangkok. Contoh tanaman stik batang, ketela pohon, tebu, kangkung, dan lain-lain. Contoh tanaman cangkok, jeruk, jambu, mangga, dan lain-lain. Hewan juga dapat berkembang biak dengan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Contoh hewan ovivipar, kuda laut, dan kadal. Contoh hewan ovipar, bebek, ayam, angsa, dan lain-lain. Contoh hewan vivipar, hiu, katak, dan lain-lain. Kandang ini dibuat dari stik es krim. Saya membelinya di toko Sinar Jaya. Dengan lari. Lari adalah gerak lokomotor. Saatos rengse, proyek kuring ningali maling kundang. Maling kundang henteu patuh ka indukna. Anu paratos ngasuh anjeungna. Before it is, I went out of town to Brebes. There, I saw a tall building with hospital, school, supermarket, hotel, bank, post office. Terima kasih.